Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabatku pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas di manapun Anda berada, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami. Semoga Anda semua terus diberikan kesehatan, sehat lahir batin, diberikan kemudahan dalam setiap kesulitan, diberikan rezeki yang berkecukupan, dan selalu dinaungi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, ketaatan seseorang tidak akan mampu menambah kemuliaan Allah. Begitu juga pembangkangan seseorang tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap di dalam kedudukannya, meski terkadang perilaku manusia berubah kepadanya. Oleh karena itu, bukalah matamu dan lihatlah kebenarannya. Yang berkurang dan bertambah hanyalah segala yang terbatas oleh ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Mulia, dan kemuliaan Allah tidak terbatas oleh apapun dan tidak mampu dibatasi oleh siapapun. Jika engkau mendekatinya, yang terjadi justru engkaulah yang akan bertambah kemuliaannya. Sebaliknya, jika engkau menjauhinya, maka engkau pula lah yang berkurang kemuliaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini karena engkau terus dan selalu bergantung sepenuhnya kepada keagungan sifatnya. Engkau senantiasa membutuhkan pancaran kemuliaan Allah, karena dengan pancaran itu kemuliaannya terpantul melalui sifat-sifatmu. Sahabatku, berpikirlah seberapa dekat dan seberapa jauh dirimu darinya. Lalu benahi dan sadarilah kemuliaannya. Dengarkanlah. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada pengetahuan tentangnya. Jika tidak,
mustahil Allah bersambung atau Allah tersambung dengan sesuatu. Sahabatku pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, lakukanlah semua amalmu dengan tulus, karena jika engkau tulus, hadirnya menetapimu dengan halus. Engkau tak perlu berpikir lebih tentang perhatianmu dengannya, sebab tidak akan mungkin yang tak terbatas bersatu dengan yang terbatas. Yang menciptakan menyatu dengan yang diciptakan. Meski tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tapi ini sungguh mustahil bagimu. Nikmati saja deh semua keindahan hubunganmu dengannya. Nikmatilah keintimanmu dengannya, dan nikmatilah kemesraanmu bersamanya. Biarkan itu menjadi rasa yang tak pernah dan tak perlu engkau terjemahkan dalam kata-kata, sebab engkau tak akan pernah bisa menjangkaunya. Lebih dari yang dikehendaki Allah. Sampainya kita, bersatunya kita dengannya, hanyalah sebuah simbolisme identitas. Kita hanya harus terus berada dalam pasrahnya. Kita hanya harus terus berada dalam pusaranya, mengikuti aliran cahayanya, dan kembali kepadanya. Beribadahlah kepadanya dengan istiqomah, dan biarkan Dia Allah yang mengakui kedudukanmu. Sahabatku, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dan seluruh makhluk, termasuk jin dan manusia, untuk beribadah kepadanya, itu semata-mata bukanlah Allah butuh kepada kita, tapi kitalah makhluk yang butuh kepadanya. Ini hanya sebuah proses perjalanan panjang makhluk, termasuk di dalamnya jin dan manusia, agar makhluk tahu bahwa Allah Azza wa Jalla, pencipta alam, pencipta jagat raya, pemenuh seluruh kebutuhan makhluknya, pengatur rotasi planet-planetnya, pengatur rotasi galaksi-galaksinya, pengatur rotasi bintang-bintangnya, pengatur rotasi seluruh alam dan jagat raya ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Sahabatku, kembali saya sampaikan, perintah ini adalah sebuah proses
perjalanan panjang manusia dan makhluk Allah Azza wa Jalla, agar mereka tahu siapa dirinya, sehingga dia akan tahu siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka sungguh dia akan mengetahui siapa sang penciptanya. Alam dan jagat raya ini tidak akan mungkin hadir tanpa ada yang menghadirkan. Alam dan jagat raya ini tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakannya. Termasuk kita manusia dan makhluk Allah lainnya di dunia, yang setiap detik bertambah, dan bertambah. Tak ada satupun di antara satu yang lainnya yang selalu bersamaan dan sama wujudnya. Mereka semua berbeda, dan berbeda. Meski pernah kita jumpai ada istilah manusia yang kembar. Dan ketahuilah, kekembaran itu hanyalah mirip, tapi sejatinya tetap ada perbedaan. Sahabatku, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, kedekatanmu dengan Allah adalah ketika engkau menyaksikan kedekatannya. Maka jika tidak, mana mungkin kau bisa dekat dengannya. Oleh karena itu, kenalilah yang diciptakan, maka engkau akan mendekat pada yang menciptakan. Bukankah engkau mengetahui matahari sebab engkau melihat cahayanya? Begitupun, engkau hanya akan bisa merasakan kedekatanmu dengannya bila engkau sudah bisa menangkap makna di balik semua peristiwa. Dengan makna yang engkau tangkap itu, maka engkau makin jelas akan hal ihwal yang mampu mengungkap tentangnya. Sahabatku, kesadaranmu untuk selalu hadir kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang haus, dan kepada orang-orang yang sakit, adalah cerminan bahwa engkau sangat dekat dengan sifat kedermawanannya, sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena hatimu telah menjadi cermin sifat-sifatnya lah yang membuatmu mampu melakukan semua itu. Dan inilah kesadaran, inilah kedekatan itu. Jadi lakukanlah terus semua bentuk kebaikanmu. Sahabatku, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, ikutin dan pantengin terus channel kami, dukung channel kami agar bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berbagai hakikat datang di saat tajalli. Berbagai hakikat datang di saat penampakan Allah secara global. Setelah itu selesai, barulah
terdapat penjelasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bila kami Allah telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Kemudian kami Allah yang akan menjelaskannya. Quran surat ke-75 ayat 18 sampai 19. Sahabatku, dengarkan dan ikutilah dulu apa yang diajarkan oleh Allah, agar apa yang pengetahuanmu tentangnya tidak cepat berlalu. Oleh karenanya, janganlah engkau terburu-buru bila engkau ingin menjadi murid yang memahami ilmu yang diberikan oleh guru. Jangan pernah membantah. Ikuti saja apa yang diajarkan gurumu. Kelak engkau akan tahu atas kebimbangan dan keraguan dirimu setelah engkau melakukan perjalanan panjang tentang pengalaman dan pengetahuan spiritualmu yang kau satukan dengan hati, perasaan, ilmu, dan hatimu. Ikutilah saja setiap kalimat dengan cermat, agar engkau tidak salah di dalam mengutipnya dengan cacat, sehingga engkau tidak salah dalam mengutipnya, dan sehingga engkau tidak akan cacat. Jangan engkau pernah sekali-kali memintanya untuk memberikan penjelasannya. Apa yang belum waktunya engkau memperoleh kejelasan itu. Sebab setiap pengetahuan akan diperoleh melalui tahapan, bukan hanya dengan sekedar pengungkapan. Sahabatku, kehidupan yang kompleks ini, maka pengetahuan mengenainya juga semakin kompleks. Semua peristiwa akan ada kaitannya dengan gerak antara hati, akal, pikiran, dan pengetahuan. Maka tak bisa hanya disimpulkan dengan sesuka hati saja. Sahabatku, cobalah pahami terlebih dahulu dirimu, lalu lihatlah semua perilakumu. Bisakah engkau menjelaskannya hanya dalam satu waktu? Tentu Anda, tentu kita semua akan merasa kesulitan, bukan? Inilah juga yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu saat Allah mengajari Rasul-Nya. Oleh karena itu, teladanilah. Sahabatku, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas, keberhasilan seorang murid di dalam belajar adalah 75%
karena ridho, barokah, dan doa guru-gurunya. Dan hanya 25% bahkan lebih sedikit hasil riyadhah dan kemampuannya. Keberhasilan seorang murid adalah 75% bahkan lebih atas doa, barokah, dan ridho guru-gurunya. Dan hanya 25% atau bahkan berkurang atas kemampuan dirinya, riyadhah, dan perjalanannya. Oleh karena itu, teruslah mohon bimbingan dari guru-gurumu. Doakan guru-gurumu agar ilmu yang guru-guru kita berikan kepada kita senantiasa barokah dan bermanfaat, baik untuk diri kita ataupun untuk makhluk di dunia. Kemanfaatan itu bukan hanya untuk sesama manusia, tapi kemanfaatannya adalah untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, inilah akhlak yang jarang dan bahkan hampir dilupakan oleh para pencari ilmu yang tidak paham atas makna sebuah kebarokahan, atas makna sebuah rahmat, atas makna sebuah ketaatan. Adabmu itu adalah cerminan dari ketaatanmu. Taatmu kepada guru, cerminan dan pantulan taatmu kepada zat yang menciptakan guru itu. Sahabatku, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas, ketika berbagai limpahan karunia ilahi datang kepadamu, semua kebiasaan burukmu menjadi lenyap. Pasalnya, jika para raja memasuki negeri, mereka akan menghancurkannya. Angkatlah tabir, maka benderangnya cahaya akan sempurna hadir. Engkau tidak bisa lagi menghindar bila Allah telah berkehendak membuatmu sadar. Sebab di dalam dirimu ada transmisi. Sebab di dalam dirimu ada transmisi yang akan terus menghubungkanmu dengan stasiun, yang akan terus menghubungkanmu dengan stasiun sebagai sumber kesadaranmu itu. Sahabatku, meskipun kebiasaan dalam dirimu tak mudah memudar, tetapi cahaya Allah akan membuatmu melihat terangnya gambar itu. Engkau harus mulai berbenah untuk belajar berserah. Engkau harus mulai berbenah untuk belajar berserah. Tanggalkanlah selubung yang menutupi pandanganmu. Tinggalkanlah semua perilaku yang menghalangimu dari jalan menuju Allah Rabbul Izzati. Tinggalkanlah semua perilaku yang menghalangimu dari jalan menujunya. Terimalah cahayanya. Biarkan cahaya itu meliputi semua sisi kehidupmu.
Biarkan cahaya itu meliputi semua sisi hidupmu. Mulailah bergegas menjalani semua bentuk ibadah sebagai wujud pengabdianmu kepadanya dengan ikhlas. Maka dengan demikian engkau akan terbebas dari sikap malas. Sahabatku, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas, at-taqwa imtithalu azza wa jalla. At-taqwa imtithalu awamirillahi azza wa jalla wastinabu an-nawahi sirra wa alaniyah. Takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupaya untuk tidak melakukan apa-apa saja yang telah dilarangnya, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Inilah definisi takwa. Karena orang yang takwa selalu merasa bahwa keberadaannya selalu diawasi oleh Sang Pencipta. Sehingga di dalam beribadah pun kita harus merasa bahwa kita bisa melihatnya. Dan jika kita tidak bisa, kita harus mempunyai sebuah keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Allah Azza wa Jalla melihat kita. Sahabatku, inilah yang disebut dengan ihsan. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang soleh. Karena sesungguhnya al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun taraka. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun taraka. Orang yang ihsan itu adalah orang yang ketika beribadah, orang yang ketika menyembah Allah, orang yang ketika menyembah Allah Azza wa Jalla, dia mampu untuk melihatnya. Dan jika orang itu tidak mampu melihatnya, maka sungguh Allah selalu melihat apa yang dilakukannya. Sahabatku pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas, mari kita semua berupaya menjalani dengan sekemampuan kita apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah beserta seluruh Rasul-Nya, yang ajarannya telah secara jelas, secara gamblang dan terang menerang, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang intisarinya juga menjadi dasar dijelaskan oleh para ulama melalui ijtihadnya, yang pengambilan hukumnya jika ada persamaan-persamaan, ada kemiripan-kemiripan, diambil dari hukum kiasnya.
Oleh karenanya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas menjadi landasan penting di dalam hidup dan kehidupan ini. Di dalam hidup dan menjalani kehidupan ini, agar kita tidak terjerumus ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak mampu kita urus. Ikuti saja apa yang ada di dalam Al-Quran, ikuti saja apa yang ada dalam As-Sunnah, ikuti saja apa yang ada di dalam ijma para ulama, ikuti saja apa yang ditetapkan di dalam kiasnya. Karena ulama kita sudah sangat jelas, mereka semua orang-orang yang ikhlas, mereka semua orang-orang yang mampu, mereka semua orang-orang yang mumpuni di dalam memberikan pemahaman ajaran Allah dan Rasul-Nya secara jelas. Dan kita mesti tahu bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus para nabi. Ulama adalah penerus. Ulama adalah penyampai ajaran para nabi dan Rasul Allah. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita harus belajar secara mandiri dan langsung saja kepada Al-Quran dan hadis tanpa perlu bimbingan guru-guru kita. Sekali lagi, jangan. Kalau demikian, apakah mungkin hidup kita sejaman dengan kehidupan ketika Al-Quran dan hadis itu turun? Tidak. Sekali-kali tidak. Tapi Al-Quran turun yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul itu menyampaikannya kepada para sahabat, dan para sahabat itu menyampaikannya para tabi'in yang diabadikan dalam setiap dokumennya, yang terhimpun menjadi Al-Quran, yang terhimpun di dalam As-Sunnah, yang disampaikan dan diajarkan kepada murid-muridnya hingga akhir zaman. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita agar kita yang tidak sejaman dengan Nabi dan Rasul selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah waris ajaran Nabi dan Rasul-Rasulnya. Sahabatku, semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk memahami ajaran-ajaran Allah, sehingga dapat kita bergunakan di dalam hidup dan kehidupan ini, agar kita menjadi hamba Allah yang takwa, agar kita senantiasa taat, menjadi hamba yang bermartabat dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.